pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kipton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita lakukan aksi mogok kerja ini terkait kita punya gaji ini sudah masuk 5 bulan, itu gaji tidak dibayarkan. Hanya satu aja, selain PDAM, selain PDAM nggak ada. Bahkan kami mendengar bahwa ada beberapa perusahaan yang H-7 itu sudah bagi-bagi THR mereka. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh pekerja PDAM Bau-Bau akan melakukan mogok kerja selama 3 hari mulai tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2023. Posko aduan THR Dinas Tenaga Kerja Bau-Bau menerima 1 aduan laporan selama periode pembukaan posko. Inilah Warta Kapten selengkapnya Selasa 2 Mei 2023 bersama saya Waude Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Seluruh pekerja PDAM Bau-Bau akan melakukan mogok kerja selama 3 hari mulai tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2023. Aksi itu dilakukan karena gaji mereka selama 5 bulan belum dibayarkan, termasuk komponen THR tidak dibayarkan seluruhnya. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan. Kita lakukan aksi mogok kerja ini terkait kita punya gaji ini sudah masuk 5 bulan, itu gaji tidak dibayarkan, termasuk juga THR. Seluruh pekerja perusahaan daerah air minum PDAM Bau-Bau yang tergabung dalam Serikat Pekerja PDAM Bau-Bau akan melakukan aksi mogok kerja di halaman kantor perusahaan daerah itu pada 2-4 Mei 2023. Ketua Serikat Pekerja PDAM Bau-Bau, Laode Amiruddin mengatakan alasan dibalik mogok kerja tersebut lantaran gaji pekerja belum dibayarkan selama 5 bulan terhitung sejak Desember 2022 hingga April 2023. Pekerja PDAM Bau-Bau sebanyak 143 orang, terdiri 129 orang karyawan tetap, 5 orang pegawai tidak tetap, dan 9 orang pegawai kontrak. Kita lakukan aksi mogok kerja ini terkait kita punya gaji ini sudah masuk 5 bulan, itu gaji tidak dibayarkan, termasuk juga THR juga itu dibayarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan dan undang-undang yang ada. Aturan perusahaan itu pembayaran THR itu adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap, tapi yang dibayarkan kemarin kenyataannya itu hanya gaji dasar. Selain soal gaji dan THR, kata Amiruddin, pekerja juga menuntut dana pensiun bersama atau DAPENMA yang sudah dipotong dari gaji karyawan setiap bulan, namun belum disetorkan oleh pihak perusahaan. Di mana DAPENMA itu sudah dipotong dari gaji karyawan itu 5%, tapi juga belum disetorkan. Sebelum peringatan mogok kerja dikeluarkan, kata Amiruddin, pekerja sudah mengirim surat kepada Direktur PDAM Bau-Bau terkait soal gaji dan DAPENMA, namun hasilnya nihil. Terus saya komunikasi juga dengan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas juga sudah sampaikan juga sama pihak direktur, tapi tidak ada juga jawaban sama sekali. Maka langkah inilah yang saya lakukan untuk mogok kerja. Amiruddin mengatakan aksi mogok kerja yang akan dilakukan selama 3 hari itu dimulai pukul 8.00 sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Pihaknya memastikan tidak ada pelayanan PDAM Bau-Bau selama aksi tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Moh Abdu, mengaku juga menerima surat aduan dari Serikat Pekerja PDAM Bau-Bau terkait pembayaran THR mereka. Surat tersebut masuk di posko pengaduan THR di Snaker jelang Hari Raya Idul Fitri. Surat aduan tersebut, kata Abdu, telah ditindaklanjuti di Snaker ke pihak PDAM Bau-Bau. Hasilnya, pihak perusahaan melontarkan alasan tidak membayar seluruh komponen THR lantaran kondisi keuangan minim. Nah, jadi pada saat itu kami menerima alasan dari pihak perusahaan bahwa kondisi keuangannya menurut mereka itu tidak memungkinkan membayar THR. Nah, tetapi kami memberikan juga semacam mereka ya sebenarnya kalau memang kondisi seperti itu biasanya kan mereka boleh cicil atau apa gitu ya. Nah, tapi itu kami kembalikan lagi kepada pihak perusahaan. Atas jawaban pihak perusahaan itu, diakui Abdu, Serikat Pekerja Bau-Bau menempuh langkah mogok kerja.
Menurutnya aksi itu merupakan hak pekerja lantaran hak-hak mereka dari perusahaan tempatnya bekerja belum dibayarkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Posko aduan THR Dinas Tenaga Kerja Bau-Bau menerima 1 aduan laporan selama periode pembukaan posko. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Selama membuka posko aduan THR sejak sebelum Lebaran Idul Fitri, Dinas Tenaga Kerja baru menerima 1 laporan. Aduan tersebut berasal dari Serikat Pekerja PDAM Bau-Bau yang belum menerima THR pegawai hingga pasca Lebaran ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Muhammad Abdu memastikan hampir seluruh perusahaan di Bau-Bau telah membayarkan seluruh THR karyawannya. Terbukti hingga ditutupnya posko aduan hanya 1 laporan masuk. Untuk itu mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Bau-Bau itu memastikan tenaga kerja di Bau-Bau sudah sebagian besar menerima tunjangan hari raya. Bahkan beberapa karyawan mengaku menerima THR 7 hari sebelum Lebaran. Tetapi dari sisi kami buka posko pengaduan itu sampai dengan hari kemarin Lebaran itu nggak ada yang mengadu kepada kami. Hanya satu aja selain PDAM, selain PDAM nggak ada. Bahkan kami mendengar bahwa ada beberapa perusahaan yang memang belum H-7 itu sudah bagi-bagi THR mereka. Walaupun tidak disampaikan secara resmi kepada kami, tetapi kami memantau ada beberapa perusahaan dan bahkan perusahaan-perusahaan tersebut itu dia memenuhi ketentuan yang memang disyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sementara itu terkait aduan dari Serikat PDAM Bau-Bau, hasil koordinasinya dan mediasinya bersama pihak perusahaan, THR para karyawan belum dibayarkan lantaran kondisi keuangan perusahaan yang sedang minim. Atas kondisi tersebut, Serikat Pekerja PDAM Bau-Bau menempuh langkah mogok kerja. Menurut Abdu, aksi tersebut merupakan hak pekerja karena hak-hak mereka yang seharusnya diterima dari perusahaan sebelum Lebaran belum kunjung dibayarkan. Sementara itu data Dinas Tenaga Kerja perusahaan di Bau-Bau terdata lebih dari 900, paling banyak bergerak di bidang jasa. Sedangkan jumlah pekerja di Bau-Bau di kisaran puluhan ribu orang. Dinas Tenaga Kerja Bau-Bau pun terus memastikan para pekerja mendapatkan upah layak dari perusahaan masing-masing serta hak-hak pekerja lainnya demi kesejahteraan para karyawan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau target kembali raih prestasi pada Lomba STQH tingkat Provinsi Sultra tahun 2023. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Dan tentunya kita berharap kontingen Bau-Bau tidak mengulangi yang kemarin-kemarin. Ini ikhtiar yang kita lakukan untuk berubah. Kegagalan Kota Bau-Bau mengukur prestasi pada Lomba Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis STQH tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2021 lalu menjadi pelajaran besar sekaligus teguran bagi pemerintah Kota Bau-Bau. Sebab selama ini nama Kota Bau-Bau selalu harum di setiap gelaran lomba syiar agama Islam. STQH bukan hanya sekedar lomba, namun menjadi kewibawaan daerah. Hal itu ditegaskan Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse saat membuka training center TC STQH tahun 2023 tingkat Kota Bau-Bau yang digelar di salah satu hotel di Bau-Bau Senin 1 Mei 2023. Dan tentunya kita berharap kontingen Bau-Bau tidak mengulangi yang kemarin-kemarin. Ini ikhtiar yang kita lakukan untuk berubah. Dan saya kira sekarang ini tekad kita untuk kembali mengukuhkan bahwa kawasan yang pernah menjadi ibu kota Kesultanan Buton ini pusat peradaban Islam di 1951 kita sudah mulai berislam di sini dan tentunya Al-Quran pun sudah mulai ada dan berkembang di kawasan ini. Mestinya kita menjadi barisan terdepan mestinya. Kepada peserta dan pelatih, Ahmad Munianse berpesan agar dalam mengikuti lomba harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya mencari ridho Allah dalam mensiarkan ajaran Islam, tidak lupa meminta restu kedua orang tua dan keluarga, serta bersungguh-sungguh mengikuti setiap tahapan TC. Harapan kami bagi peserta dan kita semua hendaknya dalam mengikuti TC dan insya Allah nanti akan menjadi peserta di STQH nanti berbicara dan bergaul dapat memperlihatkan perilaku Qurani serta selalu berserah diri kepada Allah SWT agar selalu dapat petunjuk dan pertolongan. Saya kira ini semua bagaimana kita ketahui adalah ikhtiar dan tidak ada satupun dari ikhtiar yang bisa kita wujud tanpa ada petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT. Diketahui pada STQH tingkat provinsi yang akan berlangsung di Kota Kendari di akhir Mei 2023 nanti, Kota Bau-Bau bakal menurunkan 12 orang peserta.
Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Baik pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Tradisi Kande-Kandea Tolandona Buton Tengah wujud pelestarian tradisi kejayaan masyarakat Buton. Berikut terangkum dalam liputan khusus bersama reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani. Sejak tahun 1597, masyarakat Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangyawambulu, Kabupaten Buton Tengah sudah mengenal istilah Kande-Kandea atau tradisi makan bersama. Di Kecamatan Sangyawambulu, tradisi ini diperkenalkan saat masa kepemimpinan Sultan Buton keempat dan Ihsanuddin dan Imam Masjid Agung Keraton Sangyawambulu kepada masyarakat setempat untuk menyambut dan merayakan kemenangan para kesatria yang bertugas menjaga keutuhan wilayah Kesultanan Buton. Pemirsa RRI, saat ini saya berada di lapangan Lamedadi, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangyawambulu, Kabupaten Buton Tengah, di mana di tempat saya berada lokasi dilaksanakannya Festival Kande-Kandea oleh masyarakat Buton Tengah, di mana kegiatan ini merupakan agenda untuk melestarikan kebudayaan Kesultanan Buton. Tahun 2023, perayaan turun-temurun setiap 7 hari pasca Lebaran ini begitu meriah. Betapa tidak agenda tahunan warga setempat masuk dalam kalender nasional bertajuk Karisma Event Nusantara atau KEN 2023 dengan kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi, Raden Kurleni Ukar. Menyambut tamu dari kementerian, pemerintah daerah setempat menyiapkan ratusan talang berisi panganan khas Buton Tengah dan menghadirkan tarian kolosal khas masyarakat Buton oleh ratusan penari putra dan putri daerah, salah satunya tarian Wandiundiu. Tampilan gerakan remaja Tolandona di lapangan Lamedadi itu begitu memukau hadirin dan pengunjung. Staf ahli bidang reformasi birokrasi dan regulasi Raden Kurleni Ukar turut bangga tradisi turun-temurun masyarakat Buton Tengah itu dapat berinovasi, berkolaborasi dan beradaptasi, memajukan pariwisata ekonomi kreatif di wilayah Seribu Goa itu. Jadi kami mendukung acaranya, lalu mendukung promosinya juga, begitu ya. Dan ini menyebarkan di media-media yang ada di Kemenparekraf maupun dengan mengundang dari media-media nasional ke Buton Tengah. Jadi karena ini sudah menjadi event pariwisata, jadi mungkin banyak perlu dipersiapkan bagaimana wisatawan bisa hati begitu khusus memang untuk pariwisata, mungkin bekerja sama dengan travel agent yang mengatur kunjungan mereka di acara ini. PJ Bupati Buton Tengah diwakili Sekda Konstantinus Bukide mengungkapkan rasa syukurnya acara adat tersebut bagian dari 110 event KEN 2023. Selain melestarikan tradisi daerah, Kande-Kandea juga ajang silaturahmi internal dan eksternal masyarakat, serta ungkapan rasa syukur terhadap karunia Sang Pencipta kepada masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. Ya, harapan kita tentu dengan ditetapkannya Kande-Kandea ini sebagai salah satu event nasional, nah ini tentu kita harapkan bisa mendukung promosi wisata yang ada di Buton Tengah. Nah, tentunya ujungnya kita harapkan adalah bagaimana terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan ini. Festival Kande-Kandea tahun 2023 mengusung tema Kande-Kandea di Tanah Leluhur Kesatria, Lestarikan Tradisi Kejayaan Kepulauan Buton. Rangkaian kegiatan lainnya berupa atraksi seni dan budaya, serta ketangkasan dan pameran UMKM. Selain tamu dari pusat, sejumlah tamu penting lainnya dari Provinsi Sulawesi Tenggara hadir, di antaranya Kadis Pariwisata dan anggota DPRD Provinsi. Selain itu, sejumlah forum komunikasi pimpinan daerah dan OPD di Kepulauan Buton juga hadir di lapangan Lamedadi. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani kembali ke Pro 3 RRI. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh pekerja PDAM Bau-Bau ini akan melakukan mogok kerja selama 3 hari mulai tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2023. Posko aduan THR Dinas Tenaga Kerja Bau-Bau menerima 1 aduan laporan selama periode pembukaan posko. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.